wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan observer. Saya Rahmi Setiawati dari TKIT Bakti Insani. Saya Rida Alim dari SMK Muhammadiyah 1 Sleman. Saya Hedi Tafaroh dari SD Negeri Sleman 5. Saya Maria Rina Koryasari dari SMA Budi Utama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rida. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Pak Rida. Bu Rahmi, hari ini nanti Bu Rahmi akan melakukan coaching ya? Iya. Oke. Yang pertama ini Bu Rahmi yang akan saya tanyakan mengenai rubrik penilaian coaching Bu Rahmi ya. Iya. Oke. Yang pertama nanti saya akan melihat apakah coaching yang dilakukan Bu Rahmi itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, gitu ya. Yang pertama itu. Yang keduanya, apa nanti dalam proses coaching Bu Rahmi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memasukkan potensi. Nah, oke Bu Rahmi, untuk yang pertama pertanyaannya adalah kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rahmi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Iya. melakukan pertanyaan yang berbobot. Oke, tiga hal itu ya Bu Rahmi ya. Oke, yang kedua Bu Rahmi, untuk kompetensi tadi, manakah yang lebih spesifik yang akan Bu Rahmi kembangkan kira-kira? Saya akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, karena itu sangat penting sekali ya, harus Iya, saya betul. latih. Oke. Yang terakhir Bu Rahmi, kira-kira indikator apa untuk melihat ketercapaian dari hasil proses coaching tadi kira-kira? Itu melihat apanya dari coachingnya Bu Rahmi? Nanti saya berharap dari coaching bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya, menetapkan langkah-langkah agar persoalan yang dihadapi dapat mendapatkan solusi yang terbaik, gitu Pak. Good, bagus sekali Bu Rahmi. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar Bu Rahmi ya. Iya. Saya doakan dan semoga nanti semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Iya Bu Rahmi ya, Pak. sama-sama. Iya. Selamat siang Pak Rida. Selamat siang Bu Rina. Gimana Pak Rida? Kabarnya sehat toh Pak Rida? Alhamdulillah sehat sekali, luar biasa. Iya, ini Pak Rida, saya itu mau ngusui sebentar. Mau cerita-cerita nih ke Pak Rida. Pak Rida ada waktu nggak ya? Boleh, kebetulan Bu Rina ini ya lagi istirahat, jadi ada waktu dan setelah itu juga tidak ada jam, jadi kita sangat bebas untuk bisa sharing bersama di sini. Wah, iya. Kira-kira gimana Bu Rina kok tiba-tiba mau bertemu dengan saya gitu? Iya, ini loh Pak, saya itu kan wali kelas 11 ya sekarang ya. Jadi di kelas saya itu tuh banyak pasangan Pak. Maksudnya? Banyak pasangan gitu loh, anak-anak berpacaran gitu loh. Nah itu saya itu sudah mulai melihatnya itu ya mungkin dari versi saya sebagai orang tua ya itu kok agak risih ya kalau melihat udah pada dempet-dempetan, udah pada rangkul-rangkulan di kelas gitu. Jadi saya itu gimana ya Pak ya, sebaiknya saya tegur atau saya apa namanya, kalau saya biarkan itu ya saya memang risih sih, tapi kalau saya tegur itu takutnya malah nanti jadi kucing-kucingan, terus malah kemudian juga hal negatif lebih besar lagi yang terjadi. Itu kekhawatiran saya seperti itu Pak Ridat. Nah ini saya mau cerita, saya mau mungkin juga minta masukan ya dari Pak Ridat sebagai konselor, kira-kira saya harus bagaimana gitu Pak Ridat. Oke, baik Bu Rina. Ketika mendengar cerita Bu Rina tadi, memang fenomena apa ya? Mungkin pacaran itu ya. Sekarang memang ini ya sudah kayak menjamur seperti itu. Dan kita juga tidak hanya melihat murid kita sendiri, tetapi mungkin di luar juga banyak gitu ya. Masih kelas mungkin SMP atau masih baru kelas 1 SMA gitu ya, sudah mulai berpacaran. Dan apa ya? Mungkin kita selalu berpikir yang kurang baik tentang mereka gitu ya. Karena pacaran itu notabene mesti akan hal negatif itu kan. Iya. Padahal juga mungkin ada hal yang lain yang bisa kita lihat di sisi yang lain yang positif seperti apa seperti itu. Oke Bu Rina,
dari perbincangan yang nanti akan kita lalui bersama, kira-kira gitu ya, Bu Rina itu pengen melakukan apa untuk hal ini? Saya pinginnya itu bisa berkomunikasi dengan baik sih dengan anak-anak, dan kemudian kita mendapatkan solusi dari situasi itu gitu. Bukannya kemudian ya mungkin sudah saatnya ya kelas 11 ya, tapi terkait dengan ekspresi sih, lebih tepatnya seperti itu. Dan saya masih kesulitan ini untuk mengkomunikasikan dengan anak-anak supaya mereka bisa menjaga ekspresi pacaran mereka itu supaya tidak berlebihan gitu Pak. Betul. Dari pengalaman Bu Rina tadi dan ibaratnya Bu Rina kesini ini akan mencari pemecahan masalah atau solusi dari masalah Bu Rina tadi itu, memang ini yang memang sangat susah ketika kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa itu melihat situasi yang dilakukan oleh anak-anak yang di bawah kita. Beda umur, beda generasi ya Bu ya, seperti itu. Jadi memang alangkah baiknya kita sharingkan untuk mencari solusi bersama seperti itu. Nah, selama ini untuk ketika Bu Rina itu melihat fenomena terjadi di kelas yang Bu Rina tadi, kelas 11 tadi, terus apakah ada apa ya, sesuatu hal yang sudah Bu Rina lakukan untuk hal itu? Pendekatan apa untuk siswa misalnya? Saya tegur sih Pak sebenarnya. Sudah tegur itu ya? Sudah, saya tegur. Tapi itu malah pindah tempat Pak. Itu yang terjadi ya Pak ya. Jadi saya tegur itu kan kalau di kelas pas istirahat atau apa itu kan biasanya saya suka masuk gitu ya ke kelas itu. Pas ada ya saya lihat hal yang menurut saya tidak pantas, itu saya tegur gitu. Tapi anaknya tuh pas ditegur ya terus bisa, tapi terus mereka pindah Pak ke basement gitu. Berarti kan ya teguran saya tidak mempan kan ya Pak. Saya memang menegur dengan tanda kutip versinya itu memang ya agak keras sih teguran saya gitu. Jadi saya langsung datang gitu sana gitu. Oh kayak gitu sih gitu kan, saya mengatakan seperti itu. Sudah jangan kayak gitu gitu. Teguran saya seperti itu biasanya sama anak-anak. Terus tadi mereka malah lari gitu. Kalau yang sudah saya lakukan itu Pak, cuman memang saya pernah beberapa kali itu melihat wali kelas lain ya Pak ya. Wali kelas lain itu mereka itu kok nggak langsung negur Pak, tapi ngobrol dulu sama anaknya itu, ngobrol dulu sama anaknya, deketin gitu, terus malah mereka ngobrol bertiga. Habis itu ngobrol bertiga, ya sepertinya ya, karena saya melihatnya dari jauh itu sepertinya apa sih, sharing gitu ya, sepertinya seperti sharing itu ngobrol bertiga, terus kemudian hari berikutnya itu saya lihat kok mereka itu ya berkurang ya Pak ya. Jadi kalau di kelas sudah ya nggak dempet-dempetan, nggak rangkulan lagi gitu. Jadi itu yang saya lihat gitu. Kalau saya sih lebih banyak negur langsung gitu. Tapi kalau saya lihat teman saya itu kok mereka punya cara seperti itu Pak Rida. Itu yang saya lihat sih di sekolah. Oke. Berarti selama ini Bu Rina sudah pernah melakukan suatu hal ya Bu ya untuk beberapa siswa, tetapi dari Bu Rina menyampaikan bahwasanya versi Bu Rina adalah tiba-tiba negur, ibaratnya larangan ya, Mas atau Mbak tolong jangan dempet-dempetan di kelas, atau mungkin inilah yang sopan dong di kelas, masih sekolah itu ya Bu ya. Tapi Bu Rina juga melihat ada masukan dari wali kelas yang lain secara visual ya Bu, melihat oh ternyata kok ada ini ya, ada cara lain untuk ibaratnya mendekati siswa, yaitu beliau menyatakan bahwasanya teman Bu Rina itu pernah mendekati gitu ya, dan sharing bertiga. Jadi secara nggak langsung tidak menggurui, tetapi mengajak sharing. Kira-kira apakah benar ketika pada sekolah seperti itu dan sebagainya, itu disampaikan. Tidak langsung ngejudge bahwa itu salah itu ya Bu ya. Dan menurut Bu Rina, ketika teman Bu Rina itu sudah melakukan pendekatan, kok berubah gitu ya? Iya benar Pak. Berkurang untuk ibaratnya ekspresi pacaran yang sudah berlalu di kelas itu seperti itu ya. Berkurang banyak ya gitu ya. Berkurang ya. Saya juga pernah sebenarnya juga mengkonfirmasi ya melalui beberapa sumber, salah satunya kan saya suka nonton YouTube ya, nonton YouTube terkait dengan konseling gitu kan. Terus kemudian memang untuk saat ini itu banyak yang menyarankannya itu memang dengan pendekatan secara teman ya, untuk bisa meraih hati anak-anak yang usianya baru mau nyoba apa-apa itu pernah sih saya melihat di beberapa tayangan konseling di YouTube juga seperti itu gitu. Tapi memang saya belum pernah mencoba Pak yang seperti itu. Ingin juga sih sebenarnya, ingin coba juga gitu. Ini saya ngobrol sama Pak Rida ini dalam tujuan juga untuk nanti menguatkan saya gitu, mau mencoba itu gitu.
Oke Bu Rina, kalau tadi dari awal sebagai wali kelas kan Bu Rina merasa ini ya ada iba lah, iba jangan sampai saya melihat ibaratnya tidak nyaman di kelas saya kok diem saja gitu ya Bu ya. Iya, Berarti kan benar. secara garis besar Ibu udah punya niat untuk meluruskan itu. Iya. Nah, dan tadi Bu Rina sudah ada solusi, sudah pernah mencoba untuk pendekatan ke siswa, tetapi dengan ibaratnya ini sih seperti kayak melarang ya, Mas atau Mbak jangan pacaran di sini. Nah, sisi lain Bunda juga udah ada pandangan yang lain nih gitu ya. Karena ketika Bunda menegur dengan langsung itu nggak mempan, malah anak itu kucing-kucingan. Iya. Ya, berbeda tempat untuk pacaran lagi dan berdekatan lagi. Nah, di sini Bu Rina ada apa ya seperti perbandingan lah. Secara pribadi udah melakukan kok nggak bisa ya. Tetapi secara yang lain kok ada solusi teman saya. Pak, buktinya ada loh. Ketika melihat pendekatan secara personal, 3 orang tadi itu yang berpasangan dideketin, diajak sharing kok harganya berkurang gitu ya. Bahkan tidak terlihat lagi ekspresi pacaran di sekolahan gitu ya. Di luar tahu urusan mereka gitu ya. Jadi sekolah tidak ada pacaran lagi seperti itu. Nah kira-kira nih, kalau Bu Rina melihat gambaran dari teman Bu Rina yang sudah melakukan tadi itu berdekatan ke anak-anak dan juga sudah melihat di YouTube. Nah kira-kira dari Bu Rina sendiri apakah ada punya kemampuan semangat untuk melakukan itu? Saya belum pernah mencoba, tapi saya bisa belajar sih Pak dari teman saya. Jadi saya akan rencana saya sih mau ngobrol dulu sama teman saya itu. Sebenarnya ngobrol itu kemarin apa sih gitu. Saya mau coba nih ke anak-anak, siapa tahu nanti mempan gitu yang dilakukan oleh teman saya itu. Gitu Pak rencananya. Kira-kira Bu Rina, kalau untuk menemui anak setelah bertemu dengan teman Bu Rina tadi itu, apakah ada momen yang khusus misalnya ketika istirahat atau sengaja Bu Rina mau manggil seperti apa kira-kira? Kalau melihat belajar dari teman saya tadi, Pak, itu nggak pakai momen khusus sih. Jadi situasinya itu informal gitu, malah lebih dekat sepertinya yang saya lihat ya. Jadi pas lagi anak-anak itu istirahat gitu, terus teman saya itu deketin, nimbrung gitu ngomong. Nah, sepertinya langkahnya akan seperti itu Pak. Karena saya lihat udah ada buktinya bahwa itu cukup efektif, bisa mendekati anak-anak tadi dan kemudian mentransfer pemahaman ya terkait dengan fenomena pacaran tadi gitu. Jadi saya rencananya nanti setelah saya ngobrol sama teman saya mendekati anak-anak itu secara informal gitu Pak Ridha. Berarti secara non formal ya, Iya. di luar jam belajar misalnya, Iya, atau waktu pulang sekolah atau jam kapanpun, yang penting ada waktu untuk saling sharing gitu ya Bu Rina. Iya, benar-benar. Oke. Bu Rina tadi mengatakan bahwasanya nggak cuma satu pasang yang ada di kelas itu ya, bahkan lebih dari 3 ya, ada berpasang-pasangan itu kan dengan ekspresi pacaran yang mungkin kok ini sih nggak cocok atau nggak sopan di kelas seperti itu ya Bu Rina. Kira-kira Bu Rina, setelah Bu Rina kan ada solusi dari Bu Rina tadi sendiri, pendekatan dan sebagainya. Nah, apakah ada persiapan ya? Kira-kira misalnya kok pendekatan Bu Rina nggak berhasil, kira-kira mau ada atau tidak ya? Kalau sebenarnya kepikiran juga sih Pak, karena kan cukup banyak ya, jadi cukup banyak itu sebenarnya itu mereka tuh paham nggak sih? Saya itu pikirnya gitu pertamanya itu. Nah kalau secara individu saya akan niru teman saya tadi. Nah secara klasikal itu rencananya saya mau mengusulkan ini nanti ke bagian kesiswaan untuk bisa membuat sesi dengan narasumber gitu mungkin terkait dengan isu-isu pacaran gitu ya, apa keuntungan dan kekurangannya lah yang kemudian bisa juga menjadi pengetahuan awalan buat anak-anak saya itu terkait dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi nanti secara individu juga saya dekati, tapi nanti secara klasikal itu saya akan sampaikan ke bagian kesiswaan tadi untuk membuat satu sesi klasikal kelas, mungkin satu level, satu angkatan untuk membicarakan isu-isu terkait pacaran gitu Pak Rida rencananya. Berarti selama ini dari Bu Rina sendiri solusinya adalah ini ya, berusaha dengan diri Bu Rina sendiri, semampu Bu Rina sendiri untuk menegur anak itu. Yang kedua akan mencoba untuk mempraktekkan apa yang teman Bu Rina lakukan. Ya. Yang ketiga, misalnya nggak berhasil juga akan mengajukan ke kesiswaan ya Bu ya. Iya benar. Memang ketika dilihat di sekolah di usia-usia anak remaja SMP dan SMA itu sangat butuh informasi mengenai pacaran seperti itu. Jadi sangat pas ketika Bu Rina kok menemukan fenomena di lapangan seperti itu dan di lapangan guru BK atau siswaan itu sangat pas sekali. Sehingga nanti di program sekolah Bu Rina, dapat bersama-sama ibaratnya memahamkan siswa seperti apa sih
positif dari pacaran itu seperti itu. Jangan sampai nanti murid Burina atau murid kita itu malah masuk di dalam ini ya hal yang tidak kita inginkan. Iya, benar-benar Pak Rida. Itu percaya saya seperti itu Pak Rida. Oke Bu Rina, itu kan banyak ya, iya kan, tidak cuma satu. Nah minimal sih prioritas dulu yang akan dilakukan apa kira-kira? Kalau prioritas yang saya lakukan, saya belajar dulu dari teman saya tadi Pak, terus kemudian mulai mempraktekkan untuk pendekatan secara individu. Gitu. Itu prioritas saya yang pertama. Baru setelah itu nanti saya bisa ngobrol ke bagian kesiswaan. Kalau semisal di ini ya, diukur lah kesiapan Bu Rina untuk menangani hal ini. Kalau dari angka 1 sampai angka 10 kira-kira dapat berapa sekarang Bu Rina? Kalau untuk saat ini saya 80 Pak, karena saya niatnya niatnya sudah ada nih, tinggal 20% nanti belajar dan eksekusinya, begitu Pak. Berarti kalau dilihat dari indikator tadi akan sangat berhasil ya kan, dari Bu Rina sendiri udah optimis sekali bahwa yang penting saya niat untuk berbuat baik dari kelas, ada inisiatif. Kalaupun nggak bisa, saya akan siap-siap untuk bertemu dengan wali kelas dan kesiswaan dan BK-nya gitu ya. Iya, benar. Berarti semoga nanti usaha dilakukan Bu Rina bisa berjalan dengan baik seperti itu. Amin. Oke, Bu Rina, untuk tanggung jawab Bu Rina kira-kira nih, udah ada niatannya nih ya, udah ada rencana aksi. Kalau misalnya nggak terlaksanakan juga percuma kan. Nah kira-kira untuk tanggung jawab Bu Rina sebagai wali kelas gimana nih? Ya saya akan berusaha sih Pak ya. Saya akan berusaha tadi dengan rencana yang pasti sudah saya susun dulu. Saya akan belajar dari teman saya akan cari juga sumber yang lain. Terus kemudian saya akan segera melaksanakan pendekatan secara informal Pak. Dalam waktu dekat ya, karena ini hari Jumat, jadi besok Senin ketemu dengan anak-anak, saya bisa sudah mulai memetakan nih kira-kira langkah saya berikutnya seperti apa. Itu Pak Rida. Bu Rina, sebelum nanti kita akhiri, apakah sudah pernah sharing ke orang lain misalnya sama wali kelas untuk hal ini? Karena kan siapa tahu nanti tidak yang Bu Rina mengalami ini, mungkin di kelas 11A, di kelas 11B kan ada juga barangkali pernah sudah bertemu atau dengan kepala siapa gitu mungkin? Belum Pak, kalau yang itu saya memang belum pernah bertemu sih dengan wali kelas yang lain. Hanya mengamati tadi secara visual tadi, itu Pak Rida. Oke Bu Rina, dari awal sampai akhir perbincangan kita tadi tentang ini ya masalah pacaran, karena ekspresi anak-anak ketika di sekolah juga terlalu berlebihan ya, kalau tidak sopan juga, dan Bu Rina sudah menyampaikan unek-uneknya dari tadi masih penuh dalam diri Bu Rina mau ngapain gitu ya, dan sekarang sudah sharing dengan saya. Apakah sudah ada pencerahan misalnya atau berkurang beban Bu Rina dari wali kelas? Ya berkurang sih Pak, kan sudah sempat cerita, sudah sempat ngobrol-ngobrol, dan akhirnya saya menemukan solusi. Dan tadi dari pembicaraan kita, sharing kita, akhirnya saya menemukan solusi nih. Sudah nggak budet Pak ini, sudah tidak gelap lagi. Jadi minggu depan semoga saya bisa melaksanakannya, sehingga nanti apa yang saya harapkan itu bisa terwujud gitu Pak. Amin. Yang pasti silakan Bu Rina nanti bertanggung jawab dan diniatkan diri Bu Rina untuk bisa ini ya membantu siswa, mengarahkan siswa dengan solusi yang Bu Rina sampaikan tadi. Semoga solusi tadi tidak ada hambatan dan bisa lancar ya dipraktekannya seperti itu. Ya. Bu Rina, ini kira-kira gimana nih? Apakah ada hal yang lain disampaikan lagi? Sudah Pak Rida, sudah lega. Saya terima kasih banyak Pak Rida untuk waktunya. Saya sudah bisa sharing. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Kita Bu Rina nih, sama-sama juga Bu Rina. Selamat bereksekusi lagi Bu Rina ya. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak Rida. Oke, selamat pagi menjelang siang ya Bu Rahmi ya. Selamat pagi Pak. Oke, tadi Bu Rahmi sudah melakukan coaching dengan baik, dan saya tadi sebagai selaku observer sudah mempercayai Bu Rahmi ketika melakukan coaching dengan dengan teman ibu seperti itu. Bu Rahmi, ini ada yang saya tanyakan, kira-kira selama proses coaching tadi apa yang sudah Ibu lakukan seperti itu? Saya sudah berusaha untuk sesuai algoritma ya Pak, dan juga saya sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses, kreatif, memaksimalkan potensi, itu sudah saya usahakan. Dan saya juga sudah berusaha untuk kehadiran penuh saya di forum tadi, mendengarkan dengan aktif dan mencoba untuk bisa
bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu lah. Siap Bu Rahmi, terima kasih. Memang dari hasil observasi saya ya itu melihat Bu Rahmi sudah menerapkan tirta dari tujuannya apa, terus identifikasi masalahnya seperti apa, sudah terlihat juga ada rencana aksi ditanyakan kira-kira kapan waktunya dilaksanakan dan tanggung jawab sudah terlihat di sana gitu ya Bu. Sudah lihat semuanya. Dan dari prinsip coaching terlihat juga sudah ada kemitraan dengan coachingnya yang sudah terus kreatif. Bu Rahmi menggali kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan ya dari dia sendiri seperti itu. Dan tentunya juga ini ya sudah memasang potensinya sehingga dia bertanggung jawab untuk bisa memutuskan mana sih yang perlu saya lakukan untuk permasalahannya seperti itu. Oke, beberapa selanjutnya dari tadi hasil pengamatan saya tentang ini ya proses coachingnya Bu Rahmi itu memang sudah baik menurut saya karena dari alur tirta sudah semuanya nampak ya. Tadi saya sampaikan tadi dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi tanggung jawab semuanya sudah runtut dan Ibu gali dengan baik seperti itu. Dari ini ya prinsip coaching sudah terlihat juga Ibu ibaratnya tidak terlalu banyak aktif sebagai teman sharing ya, sehingga ibaratnya ada inilah kesamaan, tidak menggurui pada seperti itu. Sudah ada di sana terlihat proses kreatif sudah berupaya itu ibaratnya ini ya menangkap kunci-kunci permasalahan yang disampaikan oleh coach dan Ibu juga membantu untuk menggalinya sehingga ada solusi dari coach tersebut. Dan ini ya sangat bagus untuk mendorong ketika coach sudah menyampaikan solusi atau apa yang dia cari, dia mendorong dengan hal yang positif sehingga dia atau coach itu mantap lagi untuk bisa melakukan dengan baik. Itu Bu Rahmi ya. Oke, terus Bu Rahmi terakhir nih dari semua prinsip atau potensi tadi ada 3 hal tadi ya Bu ya. Kira-kira apakah ada yang perlu masih digali lagi dari Bu Rahmi gitu kira-kira? Ya, menurut saya kayaknya ya pertanyaan yang berbobot itu penting ya dan perlu saya gali lagi karena bisa memunculkan potensi yang dimiliki oleh coach sendiri karena itu untuk memecahkan masalah dia dan bisa dia gali sendiri dari dia itu yang masih perlu saya temukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi bisa terpecahkan dengan baik. Jadi Bu Rahmi terima kasih sekali dan memang mungkin hampir semua ya untuk hal yang menentukan adalah membuat pertanyaan berbobot itu karena juga berisi untuk ini ya kita menggali masalahnya apa terus menggali makan solusinya apa. Jadi memang sangat butuh kesiapan dan keterampilan untuk menggalinya seperti itu. Nah Bu Rahmi mudah-mudahan kedepannya ya untuk pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan baik dan lancar dan Ibu merupakan keterampilan jadi kita perlu latihan terus menerus. Jadi ketika nanti kita sudah sering melakukan ini insya Allah alur tirta prinsip coaching akan ibaratnya berjalan sendiri di dalam diri kita seperti itu. Jadi semoga nanti kedepannya Bu Rahmi tidak takut untuk melaksanakan coaching, tidak ibaratnya tidak rendah diri ya, akan semangat lagi, semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi. Bu Rahmi ya, terima kasih, semoga kita selalu sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih sekali loh Pak sudah diobservasi hari ini sehingga saya bisa tahu kelemahan saya dan apa yang menjadi saya besok ketika jadi coach ya coach yang lebih baik lagi. Amin. Bu Rahmi ya, terima kasih. Kita akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.